修为喜欢亲家安危。是啊，没有修炼。看来家主之位应当另一其私欲，置家族安危于不。淬体丹，这是家主为。铁叔，发生什么事情了？到底发生了什么事？你可知道，因为这些另选贤能。我儿长空，预备练呐！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Juice Chanhun atau Fearless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat para tetua yang masih tidak setuju dengan keputusan Qin Tan yang ingin memberikan 500 pil kepada Qin Nan. Sampai-sampai mereka setuju ingin menggeser si Qin Nan dari posisi ketua klan guys. Hah? Kok bisa sampai seperti itu ya? Penasaran kan? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat. Setelah mengalahkan Fang Shui dan mendapatkan peta harta karun dari dia, Qin Nan melanjutkan perjalanannya menuju ke kolam spiritual. Sesampainya di sana, dia tanpa pikir panjang berendam berkultivasi. Alhasil dalam sekejap, dia pun menerobos ke ranah body tempering tingkat 4. Setelah itu dirinya melanjutkan perjalanan mengikuti peta yang dia dapat dari si Fang Shui. Berjalan cukup jauh, dia pun sampai ke sebuah goa guys. Namun setelah dicek, tidak ada apapun di goa tersebut, cuman ada api unggun yang masih menyala. Menduga Fang Shui sudah sampai ke sini terlebih dahulu dan sudah pergi. Hari ini juga sudah larut malam, dia memutuskan beristirahat di sana. Baru bangun, Qin Nan terkejut. Ternyata dia sudah berada di bawah gunung yang udah terbelah guys. Ini bukan goa ya, melainkan gunung. Apalagi dia mendapatkan kekuatan, yaitu bisa berkomunikasi dengan martial spiritnya nih. Alhasil dengan mudah, dia sekarang bisa membelah gunung. Dan dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu di aula pertemuan, sang ketua klan Qin Tan sudah memberikan informasi kepada semua keluarga Qin untuk memberikan 500 ramuan pil kepada anaknya Qin Nan. Keputusan gila macam ini langsung membuat semua orang auto terdiam guys. Mereka sebenarnya mau membantah namun juga nggak bisa karena yang ngomong langsung adalah seorang ketua klan. Karena tidak ada yang berbicara, Qin Tan pun menduga sudah nggak ada masalah, jadi nggak ada yang protes guys. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba ada yang maju dan keberatan akan hal tersebut. Dia masih tidak mengerti kenapa cuma Qin Nan saja yang diberikan 500 ramuan pil. Soalnya itu sangat berbeda dengan para murid-murid lain guys, kesannya tidak adil. Tetua keempat angkat bicara mengatakan hal ini sudah diputuskan oleh para tetua klan. Jadi nggak usah banyak protes, tak usah banyak tanya lagi. Tapi Chang Kong tetap meminta alasan langsung dari si ketua klan dong. Qin Tan menjawab, 500 ramuan pil itu berasal dari sumber daya kultivasi milik dia sendiri. Jadi para murid lain tetap mendapatkan jatah yang seharusnya mereka dapat. 那就是无事可议。秦家子弟如长空， Tetua Qin Tiepa angkat bicara guys. Hanya sedikit master di ranah Xiantian di keluarga Qin. Jadi kalau semisal 500 ramuan pil itu diberikan semuanya kepada si Qin Nan, otomatis ayahnya Qin Tan nggak bakal bisa meningkatkan kultivasi dong. Dengan kata lain, keluarga Qin nggak bakal bisa terlindungi dengan sempurna guys. Karena ketua klan mereka memiliki ranah yang tidak terlalu tinggi. Perkataan Qin Tiepa ada benarnya juga membuat orang-orang di sana mulai setuju. Mereka khawatir akan keselamatan mereka di klan Qin ini guys.
主的修为喜欢亲家安慰。是啊，没有修炼。Qin Tiepa menyuruh sang ketua Qin Tan agar mempertimbangkannya lagi. Tapi Qin Tan tetap keras kepala ingin memberikan semuanya kepada Qin Nan, membuat Tiepa auto emosi. Dia menuduh si Qin Tan cuma mementingkan keegoisannya sendiri, sampai-sampai dia mengatakan kalau Qin Tan sudah tidak cocok menjadi seorang ketua klan. Soalnya dia sendiri nggak mementingkan keselamatan klannya guys. Itu membuat semua orang berbisik-bisik menggosipkan keputusan ini. Mereka juga sebenarnya setuju akan apa yang dikatakan oleh Tiepa, tapi tetap saja nggak berani ngomong langsung ya kan. Di sisi lain, Qin Nan sudah kembali ke klan. Pada saat para murid lain menyaksikan atau melihatnya, para murid pun menggosipkan dia yang cuman memiliki martial spirit lemah. 看来家主只为应当另一其私欲，置家族安危于不。 Qin Nan menyadari hal itu. Dia menduga kemungkinan sang ayah sudah mempersiapkan pil yang dia minta sebelumnya guys. Singkat cerita, akhirnya dia pun sampai di rumah. Ternyata di sana sudah ada si Paman Tie yang menunggu. Paman Tie memberikan 500 ramuan pil body tempering yang sudah disiapkan oleh ketua klan. Yang dimana sambil melihat itu, Qin Nan auto kesenangan dong. Tidak lupa dia juga bertanya, kenapa bukan sang ayah yang datang sendiri ke sini coba? Paman Tie menjelaskan kalau Qin Tan sedang menghadiri pertemuan keluarga, membuat Qin Nan penasaran apa yang udah terjadi nih. 淬体丹，这是家主为。铁叔，发生什么事情了？ Tapi Paman Tie sendiri nggak mau mengasih taunya guys. Dia hanya menjawab kalau cuman karena ramuan pil ini ada masalah yang sungguh besar. Tentu membuat Qin Nan semakin penasaran dong. Emangnya apa yang udah terjadi coba? Kok bisa ada masalah yang besar? Paman Tie masih tidak mau bicara. Dia cuma berpesan kalau karena Qin Nan, mungkin si ketua Qin Tan tidak bakal menjadi ketua klan lagi di masa depan. Dalam artian gara-gara anaknya ini, jabatan ayahnya bakal dicopot. Membuat Qin Nan menjadi kesal. Sampai-sampai mengeluarkan kekuatannya guys. Paman Tie terkejut karena dia tahu jelas aura Qin Nan sungguh berbeda daripada sebelumnya guys. 到底发生了什么事？ 你可知道，因为这些等。 Di sisi lain, tepatnya di dalam aula pertemuan, semua orang masih berbisik-bisik tidak setuju akan keputusan si Qin Tan. Qin Tan membalas, sewaktu dulu dia menjabat menjadi ketua klan, dia tuh sudah mendapatkan tambang spiritual untuk keluarga. Akibatnya, bisnis keluarga dan penghasilannya menjadi meningkat pesat. Tetapi sekarang cuma perkara 500 ramuan pil doang, dirinya merasa diancam untuk digeserkan. Dari situlah dia kesal bukan main guys, langsung mengeluarkan kekuatan. Tapi tetua Qin Tiepa tetap tidak setuju. Menasihati kepada Qin Tan agar tidak menggunakan kekuatan kultivasinya hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Apalagi dia sangat yakin kalau ketua klan dipegang oleh orang baru juga, pasti bakal berkembang juga tuh. 另选贤能。 Sebentar lagi utusan sekte Xuanling juga bakalan datang ke kota Linshui. Sehingga dia sangat yakin guys, anaknya Chang Kong akan ditunjuk untuk menjadi murid di sana. Oh alah, pantesan aja ternyata Qin Tiepa ini ayahnya Chang Kong guys. Ayah dan anak itu sama aja tukang protes. Sifatnya nggak beda-beda jauh. Mendengar itu semua orang terkejut karena katanya kalau memang Chang Kong sampai ditunjuk menjadi murid di sana, otomatis keluarga Qin bakal makmur. Belum ada orang di kota Linshui yang bisa masuk ke sekte Xuanling terkenal guys. Nah, ada sedikit penjelasan nih. Sekte Xuanling adalah tanah suci bela diri
yang diidam-idamkan oleh semua orang. Tetua kedua setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua pertama. Qin Tan tidak lagi layak menjadi master dari keluarga mereka, membuat semua orang menjadi semakin yakin mendukung untuk menggeser jabatannya Qin Tan. Mereka lebih setuju 500 pil itu diberikan kepada Chang Kong saja daripada kepada Qin Nan. Aduh, makin panjang aja nih masalahnya nih guys. Qin Tan yang mendengar itu mulai tertawa keras. Tidak menyangka ternyata seluruh keluarga Qin-nya seperti ini ya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul seseorang yang mendobrak pintu aula pertemuan. Yang tidak lain itu adalah Qin Nan. Sambil maju, Qin Nan penasaran siapakah orang yang begitu berani menjatuhkan ayahnya. Jelas sang ayah menyaksikan itu bingung guys. Soalnya ini bukanlah tempat yang harusnya Qin Nan masuki ya kan. Tiapa menuduh Qin Nan sebagai pengkhianat sudah berani melanggar aturan masuk ke aula utama. Tapi Qin Nan tidak peduli. Dia menuduh balik. Kalau kalian semualah yang sudah memberontak, membuat semua orang menjadi semakin yakin Qin Tan tidak cocok menjadi ketua klan. Buktinya anaknya aja ini nggak mengerti akan aturan ya kan. Qin Tan pun menyuruh Qin Nan agar mundur guys. Tapi Qin Nan menolak. Dia menegaskan orang-orang ini bertindak karena menganggap kultivasi miliknya yang lemah ya kan. Maka dari itu dia bakal menunjukkannya. Chang Kong angkat bicara akan memberikan Qin Nan kesempatan guys. Kalau semisal dia bisa menang bertarung melawannya. Tanpa pikir panjang, Qin Nan menyetujuinya. Wah, pertarungan antar kedua anak, satunya anak ketua klan, satunya anak tetua pertama. Pada akhirnya Chang Kong dan Qin Nan pergi ke arena untuk bertarung. Ayah Qin Tan sangat bangga karena anaknya Qin Nan memiliki keberanian yang sangat besar. Apalagi dia langsung menantang murid jenius yang ranahnya lebih tinggi. Orang-orang di sana pun sangat yakin kalau Qin Nan gak bakal bisa mengalahkan Chang Kong yang berada di ranah badi tempering tingkat 4. Sampai-sampai mereka yakin setelah pertarungan ini akan ada seseorang yang bakal kehilangan kehormatannya guys. Yaitu ayahnya Qin Nan. Kita lihat saja nanti. Sementara di dalam arena, Chang Kong menegaskan dia memberikan kesempatan kepada Qin Nan agar menyerah saja. Tapi Qin Nan menolak hal tersebut, malah menyuruh dia untuk segera memulai pertarungan saja. Oleh karena itu, Chang Kong mengumpulkan kekuatan dan menyerang guys. Dengan mudah serangan pertama Chang Kong dihindari oleh Qin Nan. Jelas membuat Chang Kong semakin kepo kembali maju menyerang. Tapi sayang, hasilnya sama aja. Semua serangan Chang Kong berhasil dihindari dengan mudah oleh Qin Nan. Sampai-sampai itu membuat Chang Kong kesal, menganggap Qin Nan cuma bisa menghindar doang. Alhasil Qin Nan mulai baju, menyerang dan beradu kekuatan guys. Itu membuat kedua orang tersebut pun sama-sama terhempas. Tentu orang-orang jadi bingung dong, kok bisa Qin Nan kekuatannya setara dengan Chang Kong. Tapi ada juga yang yakin kalau Chang Kong masih bermain-main. Yang dimana mendengar itu membuat Chang Kong menjadi semakin murka guys. Mulai mengumpulkan kekuatan, mengeluarkan martial spiritnya, yaitu harimau putih tingkat 5. Tetua keempat yang menyaksikan itu langsung tahu kalau ini adalah martial spirit monster tingkat tinggi guys. Apalagi Chang Kong juga bisa meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hanya dengan menggunakan martial spirit tersebut. Sang ayah Qin Tan berada di sana mulai khawatir. Dia pengen menghentikan pertarungan ini.
Tetapi tetua pertama Qin Tiepa atau ayahnya Changkong menghalanginya guys. Menegaskan kalau ini semua cumalah pertarungan anak-anak, jadi jangan diganggu. 打死他！别急，那是长空怕一就这点，我以为一息之内就能解决了。 Di dalam arena, Qinan gak mau kalah. Mengeluarkan pedangnya menggunakan teknik pedang guntur. Membuat Changkong bingung guys. Kenapa dia tidak mengeluarkan martial spiritnya aja ya? Yang ternyata Qinan sangat yakin. Dia menggunakan teknik guntur aja, itu udah cukup untuk melawan dia guys. Hehehe. Ceritanya nggak remehin nih. Padahal kan kita tahu itu semua karena martial spiritnya sekarang yang sudah berubah menjadi roh dewa perang. Alhasil itu membuat Changkong menjadi semakin emosi dan maju menyerang. Qinan tidak takut akan hal tersebut. Segera maju menebas martial spirit milik Changkong, bahkan menghempaskannya. Menyaksikan itu, orang-orang tidak menyangka guys, Changkong bisa dikalahkan oleh Qinan, yang dimana dia memiliki martial spirit tingkat 1 doang. Tapi tetua kedua merasakan ternyata Qinan juga sudah menerobos ke ranah badi tempering tingkat 4. Apalagi dia memiliki niat pedang yang sangat kuat. Sang ayah pun menghampiri dan tidak kebingungan akan kultivasi dari anaknya sendiri. Qinan menjelaskan guys, kemarin ketika dia menjelajahi pegunungan Longhu, dia tuh mendapatkan satu kesempatan dan berhasil menerobos ke ranah ini. Yang dimana itu membuat sang ayah tertawa keras dong. Itu padahal bohong ya guys. 是淬体4重的成功，居然败给了一品武魂的秦，实在是太好了。 Qinan juga menasihati Changkong agar jangan pernah bersikap sombong. Karena namanya guys, di atas langit itu pasti masih ada langit. Jelas, itu membuat dia menjadi semakin marah. Sang ayah Qin Tiepa juga menduga Qinan sudah menggunakan cara curang nih untuk meningkatkan kekuatan. Tapi Changkong tenangkan kepada sang ayah, sebentar lagi dia juga bakal masuk ke sekte Xuanling. Jadi pada saat itu, dia bakal membalaskan dendamnya kepada Qinan. Pada akhirnya Changkong beserta ayahnya pun pergi dari sana guys. Setelah itu, karena dia memenangkan pertarungan, Qinan penasaran. Apakah masih ada lagi orang yang akan menantang atau menjatuhkan ayahnya? Kalau ada, silakan maju. 作弊！ 说，到底用了什么作弊的手段？ 人外有人，天外有天。等问一问在场的诸位长辈。不到最后一刻。 Tapi orang-orang jadi terdiam guys. Mereka malah sekarang itu mendukung ketua Qin Tan. Karena dialah yang sudah membuat keluarga Qin semakin makmur. Ye, kok nggak dari kemarin-kemarin sadarnya ya? Giliran anaknya buting kekuatan, baru mereka ngakuin guys. Sialan nih. Dari sinilah mereka sekarang setuju untuk memberikan 500 pil kepada Qinan. Setelah itu, Qinan juga menasihati kepada orang-orang beserta para tetua nih. Seharusnya kan mereka melihat kerja keras sang ayah yang udah mengembangkan klan Qin. Apalagi ketika mendengar Changkong yang bakal direkrut oleh sekte Xuanling, mereka juga langsung mendukung dan melupakan kontribusi sang ayah. 秦家是在家主任上才逐渐提议，再给秦南少爷调。怎么可能？ 听闻秦长空即将进入玄灵。 Jadi menurutnya jika orang-orang di klan Qin ini memiliki hati yang gak tulus guys, maka otomatis klan Qin mereka gak bakal bisa terjaga dengan baik yang ada perpecahan. Semua yang dikatakan oleh Qinan merupakan fakta dan tidak bisa dipungkiri, mereka semua cuma bisa terdiam. Setelah itu Qinan dan sang ayah bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, tepatnya di klan Fang, Fang Rulong menemui ayahnya yang bernama Fang Li alias ketua klan Fang. Dia penasaran kenapa mereka harus repot-repot menyuap orang dari keluarga Qin. Yang ternyata si ayah berencana memusnahkan klan Qin
sampai ke akar-akarnya guys. 你先。 Fang Rulong menenangkan ayahnya karena menurut dia, generasi muda dari klan Qin itu cuma seekor semut. Jadi dia yakin bakal masuk ke sekte Xuanling dan nantinya menghabisi klan Qin. Tapi si ayah cukup khawatir karena anaknya Fang Shui belum kunjung kembali nih. Rulong menenangkan menduga kalau si Sui sedang asik bermain di luar. Padahal mah habis dikalahkan sama Lord kita ya guys. Di sisi lain, Qin Nan pun akhirnya kembali ke kediamannya bersama dengan sang ayah dan Paman Tie. Paman Tie meminta maaf karena dia sudah mengatakan hal yang kurang pantas. Tapi bagi Qin Nan, ya itu wajar. Dia tahu tujuan Paman Tie melakukan itu demi kebaikan sang ayah juga dan dia guys. 尽管放心，秦家年轻，妹妹难得出去一趟。 雪儿还没。 Qin Nan menegaskan kalau dia ingin secepatnya memurnikan ke-500 pil yang diberikan oleh ayahnya. Segera Qin Nan ingin melakukan pengasingan diri. Paman Tie masih agak sedikit bingung kenapa sang ketua tidak bahagia anaknya berhasil mengalahkan Chang Kong. Yang ternyata dia lebih khawatir guys. Nantinya Qin Nan bakal berhadapan dengan keluarga yang lebih kuat, yaitu keluarga Fang. Kemungkinan Fang Rulong jauh lebih kuat dibandingkan si Chang Kong. Jadi itu bakal sulit tuh. Di sisi lain, tepatnya di rumah, Qin Nan segera memanggil roh dewa perang miliknya untuk memurnikan ke-500 ramuan pil yang dia dapatkan tadi. Saking banyaknya, itu membuat martial spiritnya meningkat lagi guys. Waduh, kemarin kan udah meningkat sampai tingkat 7 ya. Kira-kira hari ini tingkat sampai berapa lagi nih? Memang jadi kepo, Fang Rulong mendapatkan martial spirit tingkat berapa ya guys? Apakah bakal sekuat dengan si Qin Nan ataukah lebih kuat? Bakal bertarung sih pasti sih. 家主，或许比秦长空更 Setelah itu, Qin Nan melanjutkan kultivasi. Tapi apa yang terjadi? Karena menyerap begitu banyak ramuan pil, roh dewa perang Qin Nan meningkat menjadi tingkat 8. Di mana itu juga berpengaruh kepada tubuh Qin Nan. Dia sekarang bisa melihat sesuatu di luar rumahnya dengan jelas guys. Jadi ibarat bisa menembus tembok gitu menggunakan penglihatannya. Wah, ini bahaya nih kalau dipakai sama orang-orang jahat. Nanti dipakai ngintip pula. Dia mulai menduga kemungkinan ini semua dikarenakan roh dewa perang miliknya yang tingkatnya itu naik. Sampai-sampai dia mulai kepo kenapa roh dewa perang ini memilih dia guys. Tapi setelah difikir direnungkan cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan roh dewa perang dalam melindungi klan Qin. Udah dapat masang yang dipakai ya kan? Udah makin OP aja kan MC kita. Berarti semakin tinggi martial spirit seseorang, maka otomatis semakin banyak juga kekuatan yang didapat oleh pemiliknya guys. Di sisi lain, tepatnya di dalam restoran, orang-orang kembali berkumpul makan bersama. Mereka membahas soal Chang Kong yang dikatakan akan masuk ke sekte Xuanling sebagai murid baru. Mendengar itu membuat orang-orang menganggap kalau pastinya klan Fang itu bakalan kalah. Tapi ada juga yang gak yakin, soalnya Chang Kong aja kalah sama si Qin Nan yang dianggap cupu ya kan. 八品后，连我的目力都得到。这眼睛 Membuat beberapa orang mulai bingung nih. Kok bisa Qin Nan memiliki martial spirit yang paling rendah tapi menang lawan Chang Kong gitu? Aneh kan? Ya mereka gak tahu aja. Salah satu orang kembali angkat bicara, dia tahu dari saudara sepupunya yang menyaksikan langsung pertarungan itu. Jelas mendengar itu orang-orang bingung guys. Mereka tahu saudara sepupu orang ini kan buta ya, nggak bisa lihat. Kok dia bisa menceritakan pertarungannya gitu? Ada-ada aja nih orang nih. Sok tahu biar dipandang aja guys. Di sisi lain, di kediamannya si Chang Kong, dia masih sungguh emosi.
你那堂哥的兄弟，真的，我一个堂哥的兄，秦南怎么可能打败吴平？ Ayah menghampirinya berusaha menenangkan dia, guys. Dia memberikan rumput spiritual untuk membantu anaknya berkultivasi, yang dimana itu membuat Chang Kong menjadi semakin semangat, ingin menunjukkan kalau masa depan klan Qin ada di tangan dia, guys. Si ayah setuju akan hal tersebut, apalagi kalau Chang Kong benar-benar diterima di sekte Xuanling sebagai murid, ya kan? Nah, kita beralih lagi ke Qinan di kediamannya nih. Sampai-sampai saat ini dia masih terus sibuk kultivasi meningkatkan kekuatan. Singkat cerita, 2 jam kemudian Qinan sudah menyelesaikan kultivasi, guys. Gak lama dari itu, Paman Tie datang menghampirinya. Dia memberikan selamat karena sekarang Qinan sudah berada di ranah badi tempering tingkat 5. Sang Paman Tie terlihat sangat senang, menduga kalau kemungkinan Qinan itu bakalan terpilih masuk ke dalam sekte Xuanling besok. Karena masih ada waktu untuk berlatih, Paman Tie memberikan sebuah buku kepada dia, guys. Tidak lupa dia menjelaskan buku ini dibuat langsung oleh dia sendiri, berisikan soal pengetahuan teknik guntur petir yang lebih detail. Apalagi dia juga sudah memutuskan untuk tinggal di tempat Qinan terlebih dahulu. Ya, sebagai jaga-jaga kalau semisal Qinan bingung, ya kan? Mendengar itu, Qinan pun berterima kasih dan senang, guys. Sampai-sampai dia langsung membuka buku itu, mempelajarinya sekarang juga. Gak lama dari itu, Xiao Xing datang membawakan makanan untuknya. 哦，奇遇，奇遇。接下来我会待在这里。少主， Tapi Paman Tie menghadangnya karena sekarang Qinan sedang sibuk untuk kultivasi. Singkat cerita, 1 hari terlewati. 天就是大敌。 Kali ini langit mulai bergemuruh, menandakan ingin turun hujan yang sungguh besar. Namun, itu tidak membuat Qinan gentar, guys. Terus berlatih di terasnya membaca setiap tulisan yang ada di buku itu. Ini namanya ambisius. Xiao Xing ingin bergegas pergi mengambilkan payung untuk tuan mudanya, tetapi langsung dihalangi oleh Paman Tie. Soalnya tindakan dia bakal mengganggu kultivasinya Qinan nih. Dan benar aja, gak lama dari itu hujan pun mulai turun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul sebuah pelindung di sekitarnya Qinan. 不要打扰少主，他正在。 Melihat hal itu, Paman Tie terkejut bukan main. Soalnya dia tahu jelas kalau pelindung ini bisa dibuat karena Qinan sudah bisa berkomunikasi dengan pedangnya. Jadi pedangnya peduli sama si Qinan, guys. Sampai membuat sebuah pelindung. Sang paman tidak menyangka kalau Qinan benar-benar bisa menguasainya cuma dalam waktu 1 hari. Mendengar itu, Xiao Xing senang, guys. Gak lama dari itu, hujan pun akhirnya berhenti dan langit mulai cerah. Qinan sudah selesai berkultivasi, mempelajari buku dari Paman Tie. Tanpa pikir panjang, Paman Tie menghampirinya, memberikan selamat. Soalnya dia sudah bisa bergabung dengan padanya sekarang. 仅仅1天，少主，金色闪电，这是恭喜少主拿到人刀。 Qinan memberikan hormat berterima kasih, guys. Berkat buku yang diberikan oleh sang paman, dia mendapatkan pencerahan. Tapi Xiao Xing sempat bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Dijelaskan kalau manusia dan senjata itu memiliki jiwa dan pikiran yang sama. Jadi kalau berlatih keras, mereka bisa berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik. Paman Tie membenarkan hal itu, menegaskan Qinan sudah sukses menjalin hubungan yang baik dengan pedangnya. Buktinya ketika hujan tadi, pedangnya itu langsung membentuk pelindung untuk melindungi Qinan dari hujan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiao Xing jadi mengerti. Tapi dia mengingat,
seleksi Sekte Xuanling akan segera dimulai. Dia panik, mengajak Tuan Muda Qin Nan agar segera pergi ke sana. Dan pada akhirnya mereka bergegas pergi ke kompetisi tersebut. 人气合一又分为初程，人和武器心意相通，称人刀合一，那是什么境界？ Di sisi lain, tepatnya di suatu arena kompetisi Sekte Xuanling, ada seorang wanita berpakaian warna biru sedang asik bermain catur bersama sang adik laki-laki. Tapi karena hujan juga sudah berhenti, si adik menegaskan kepada sang kakak kalau ujian sekarang sudah bisa dimulai. Nah, pertanyaannya nih guys, siapakah wanita ini? Sepertinya berasal dari Sekte Xuanling. Mungkin aja dia ditugaskan untuk menjadi juri kompetisi nih. Tapi Mimin penasaran, memangnya sekuat apa Sekte Xuanling ya? Soalnya buktinya semua orang di kota berharap ada seseorang yang masuk ke sana guys. Apakah Qin Nan bakalan lolos dalam ujian dan masuk menjadi murid Sekte Xuanling? Ataukah malah jadi musuhnya Chang Kong yang masuk ke sana guys? Haha, ini bertemu lagi dan bersaing lagi nih. Singkat cerita, akhirnya kompetisi pun akan segera dimulai. Semua keluarga sudah berkumpul di arena untuk mengikuti kompetisi ini. Fang Li, sang kepala keluarga Fang, menasihati anaknya yaitu Rulong agar tidak gugup. Dia yakin kalau kompetisi ini bakal dimenangkan oleh keluarga Fangnya. Sama halnya dengan keluarga Qin, mereka juga udah berkumpul di arena untuk ikut juga guys. Gak lama dari itu, Qin Nan, Paman Tie dan Xiao Xing akhirnya sampai. Ketika di arena, Qin Nan melirik ke arah keluarga Fang beserta Fang Rulong. Soalnya kan keluarga Fang adalah musuh bebuyutan mereka guys. Tapi Qin Nan lebih penasaran dengan wanita misterius yang berbaju biru di mana dia menjadi jurinya. Dikatakan kalau juri dari kompetisi ini itu jauh lebih kuat daripada ayahnya guys. Tanpa disengaja juga, wanita misterius itu memberikan tatapan ke arahnya Qin Nan, membuat Qin Nan auto panik, bisa merasakan hawa tekanan yang sungguh menyeramkan. Sampai-sampai itu membuatnya sesak napas, menduga kalau kemungkinan wanita ini sudah berada di ranah yang tinggi. Setelah itu, karena semua keluarga sudah berkumpul, keluarganya Fang pun maju memberikan penghormatan kepada kedua juri kompetisi. Gak mau ketinggalan, keluarga Qin juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan penghormatan. Tiepa penasaran, apakah ada aturan khusus dari kedua juri tersebut? Karena tidak ada, dia pun menyuruh tetua ketiga dalam memimpin acara ini dan memulai kompetisi. Dengan lantang, tetua ketiga menyatakan kompetisi sudah dimulai, menyuruh setiap peserta untuk mengambil nomor undian. Chang Kong, Rulong, Qin Nan beserta beberapa murid lain itu langsung maju dan mengambil nomor undian tersebut. Sepertinya ini akan terjadi kompetisi super sengit. Setelah itu, ayah Qin Nan penasaran nomor urut berapakah yang didapatkan oleh sang anak. Ketika dicek, ternyata Qin Nan mendapatkan nomor urut 1 guys. Xiao Xi menyemangati Qin Nan dong, yakin pasti akan memenangkan kompetisi ini. Gak lama dari itu, lonceng kompetisi pun dibunyikan, yang berarti kompetisi dari Sekte Xuanling itu sudah resmi dimulai. Tetua ketiga memanggil orang yang mendapatkan nomor urut 1 dan ke-20 untuk masuk ke dalam arena bertarung. Yang ternyata orang yang mendapatkan nomor urut ke-20 itu adalah Qin Xiao guys. Hehe. Akhirnya ini orang tahu rasa nih. Pasti dikasih pelajaran. Awalnya si Qin Xiao terlihat sangat sombong, percaya diri ketika maju ke atas arena.
Tetapi ketika melihat Qinan yang merupakan lawannya, dirinya pun auto panik. 误种1号和20号的弟子。 Qinan meledeknya karena mereka memang sudah ditakdirkan untuk bertarung. Sang juri laki-laki sangat tidak tertarik karena menurutnya ini semua cumalah pertarungan antar kroco guys. Ketua ketiga juga menegaskan pertarungan pun kita mulai. Qin Xiao sangat panik mulai memuji-muji Qinan nih. Berharap supaya Qinan tidak terlalu kejam karena mereka masih satu keluarga ya kan. Tapi Qinan tidak peduli. Apalagi Qin Xiao ini selalu membuat keributan dan menjadi pengkhianat di pegunungan Longhu sebelumnya. Jadi dia langsung mengumpulkan kekuatan guys, mengeluarkan pedanya juga. Itu membuat semua orang terkejut. Sang juri laki-laki juga menduga Qinan sudah berada di ranah body tempering tingkat 5. 你就是个不折不扣的小背信弃义。 Berbeda sama juri wanita, dia mulai sedikit tertarik sama Qinan nih. Membuat sang juri laki-laki bingung dong. Soalnya dari keluarga Fang tidak memberikan informasi apapun kalau ada seorang jenius di keluarga Qin. Oh, ternyata sang juri laki-laki sudah kerjasama sama keluarga Fang nih guys. Wah, agak bahaya nih. Pantesan aja keluarga Fang yakin bakal menang. Ini pasti akan agak sedikit menyulitkan Qinan nanti. Di dalam arena, Qin Xiao merasakan jelas kekuatan Qinan pun mulai ketar-ketir. Meminta tolong menegaskan kalau dia menyatakan menyerah. Alhasil untuk menghukumnya, Qinan menyuruhnya agar keluar dengan berguling. Karena ketakutan, Qin Xiao pun menurutinya dan ditertawakan oleh semua orang. Hehe. 该死，秦家还有这样的天才！我滚，马上滚！滚吧！南哥，南爷。 Berbeda sama Chang Kong, dia sangat emosi guys. Karena bagi dia, Qin Xiao ini nggak berguna nih. Rulong menyaksikan itu nggak takut. Dia tahu jelas mau gimana pun, martial spirit Qinan masih berada di tingkat 1. Setelah itu, akhirnya tetua ketiga menegaskan kalau Qinan lah orang yang sudah memenangkan pertarungan ini. Xiao Xing auto bersorak kepada tuan mudanya guys, kemenangan pertama. Setelah itu ronde-ronde selanjutnya dimulai. Para murid-murid jenius dari berbagai keluarga lain maju untuk bertarung. Mereka terlihat sangat kuat sih, sampai ada yang cuma dengan satu serangan itu bisa menjatuhkan musuhnya. 注定难成大器。高义又怎么样？仅仅1，不堪大用。 Singkat cerita, akhirnya giliran Fang Rulong pun sudah tiba. Dia melawan salah satu murid dari keluarga Qin. Rulong meremehkan lawannya karena menurut dia sangat lemah. Dia pun mengeluarkan aura kekuatan, membentuk tekanan yang sangat besar kepada lawannya. Tapi sang lawan tidak mau takut. Dia juga mengumpulkan kekuatan, memanggil martial spirit, yaitu sebuah tameng. Tameng tersebut tidak cukup kuat untuk membuat Fang Rulong menyerah. Dia memperkuat tekanan itu, menegaskan kalau lawannya tidak layak bersanding sama dia guys. Tentu serangan dia membuat lawannya kewalahan. Sampai-sampai tamengnya mulai hancur. Ditambah tubuhnya terjatuh ke tanah. 人都是一群垃。 Menyaksikan itu, Rulong masih tidak mau berhenti, malah menghampirinya dan langsung menendangnya keluar arena. Jelas tindakan seperti ini membuat semua orang terkejut guys. Kesannya sangat arogan dan sombong. Chang Kong gak terima Rulong kejam kepada bagian dari keluarganya. Tapi Rulong tidak peduli guys. Lagi pula mereka juga tidak bisa ikut campur ya kan. Sementara itu Qin Tan, yaitu ayahnya Qinan, kesal bukan main. Mempertanyakan apa maksudnya ini kepada keluarga Fang. Tapi Fang Li cuma tertawa keras, mengatakan di setiap pertempuran itu pasti ada yang terluka dong. Alasan tersebut nggak masuk akal guys menurut Qinan.
Gak lama dari itu, sang juri laki-laki pun menenangkan keadaan. Dia setuju akan perkataan Fang Li karena yang namanya pertarungan itu pasti ada yang terluka, ya kan? Ya, karena sang juri mengatakan langsung mau tidak mau membuat mereka menghormatinya. Berbeda sama Qinan, dia nggak mau kasih hormat. Itu membuat sang juri wanita semakin tertarik kepada abang Qinan nih. Ini Rulong kejam sekali. Musuh udah nggak berdaya tapi masih dihabisi. 不管是谁，既然技不如，好一个不如道！ Setelah itu kompetisi pun dilanjutkan. Kali ini Qinan akan melawan Fang Fang yang berasal dari klan Fang. Fang Fang sudah percaya diri duluan bisa mengalahkan Qinan dengan mudah. Tapi setelah diperhatikan cukup lama, Xiao Xing nyadar guys, kalau Fang Fang inilah yang memimpin orang-orang untuk membuat masalah di toko minuman keluarga Qin. Itu membuat Qinan mulai tertarik, pengen menghajar orang ini nih. Tapi Fang Fang tidak takut, dengan tegas mengatakan akan memotong satu lengannya Qinan di sini dan hari ini juga. Segera pedang pun dikeluarkan ingin menyerang guys. 他带人在秦家酒铺闹事，让安心做废人。 Tapi apa yang terjadi tiba-tiba tuar. Qinan hanya dengan sedikit bergerak itu bisa menghempaskan pedangnya sampai menjatuhkannya. Apalagi dia membuat tangannya Fang Fang terluka. Di mana itu membuat semua orang terkejut bukan main. Mereka sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Qinan yang terlalu cepat. Ketua Fang Li kelihatan kesal anggota klannya terluka. Tapi kan bagi Qinan ini sama sekali tidak melanggar aturan dari kompetisi. Dia cuma memperlakukan hal yang sama seperti yang Rulong lakukan sebelumnya. Juri laki-laki maju menunjukkan kekuatannya guys. Tidak terima akan perlakuan Qinan yang terlalu kejam. Itu membuat ketua Fang Li tersenyum dong. Karena lagi-lagi dia dibela untuk kedua kalinya. Curang di keluarga Fang nih. Mentang-mentang backingannya seorang juri. 刀剑无眼，非常认同方家主的观念。 Tapi sayang, ancaman seperti itu tetap tidak membuat Qinan takut. Dia malah terheran-heran guys. Soalnya menurut dia ini sama sekali tidak melanggar aturan. Sampai-sampai dia menduga juri laki-laki ini cuma pengen melihat keluarga Qin ditindas oleh keluarga Fang. Sang juri laki-laki pun tertawa keras. Segera dia mengumpulkan kekuatan sampai menyerang guys. Menyaksikan serangannya begitu kuat, Qinan ingin menggunakan kekuatan dari martial spirit roh dewa perang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Sang juri wanita menahan serangan tersebut. Dia juga menyuruh sang juri laki-laki agar diam dan menonton saja. 族人被打伤也是活该。就给你一个，你是在治？ Pastinya itu membuat sang juri laki-laki bingung dong. Kenapa juri wanita ini malah melindungi keluarga Qin? Dia berpikir, apa jangan-jangan dirinya sudah bekerja sama dengan keluarga Qin guys. Tapi karena itu perintah langsung dari sang juri wanita, membuat juri laki-laki tidak ada pilihan, harus menurut, kembali menonton kompetisi. Wah kacau nih. Padahal kan jelas dia sendirilah yang bekerja sama dengan keluarga Fang. Sekarang main nuduh kepada sang juri wanita yang kerja sama sama keluarga Qin. Setelah itu Qinan kembali ke barisan keluarga. Xiao Xing menghampiri khawatir Qinan terluka guys. Diserang oleh seorang juri, pasti minimal ada luka ya kan? Sang ayah menasihati agar jangan pernah terpancing sama keluarga Fang yang jago dalam hal provokasi. 萧世杰怎么会突然插手？ 继续观战吧。 Melihat kejadian tadi, Qinan pun membenarkan dugaannya kalau benar si juri laki-laki ini udah kerja sama sama keluarga Fang guys. Tapi untung masih ada sang juri wanita yang bersikap adil. Sehingga akhirnya kompetisi pun berlanjut. Kali ini Chang Kong mendapatkan giliran untuk melawan Fang Fenghuo.
dia sudah sangat kesal guys. Tanpa basa-basi mengeluarkan kekuatannya, melesat maju untuk menyerang. Melihat aura Chang Kong yang begitu kuat, Feng Ho menyerah sebelum mencoba bertarung. Tapi si Chang Kong masih tetap maju dan menghempaskannya. Alhasil lagi-lagi, itu membuat ketua Fang Li semakin kesal kepada klan Qin. Rulong juga sama guys, berniat ingin membalaskannya 100 kali lipat. Hehe, syukurin tuh. Dibalas sama si Chang Kong. 继续吧。我是说， Singkat cerita, kita pun sampai ke pertarungan terakhir di babak pertama. Kali ini Fang Rulong akan melawan Qin Yi. Tapi setelah melihat kekuatan Rulong sebelumnya, Qin Yi mulai ketakutan untuk melawannya guys. Dia sampai tidak berani masuk ke dalam arena dan menyatakan menyerah. Pada akhirnya Fang Rulong memenangkan pertarungan terakhir. Dan babak kedua pun kita mulai. Orang-orang yang lolos ke babak kedua adalah Qin Nan, Qin Chang Kong, Fang Rulong, Fang Shiyi, dan Fang La. Nah, mereka berlima ini disuruh untuk masuk ke dalam arena melanjutkan babak kedua. 方如龙对战赤玉方腊。 Ternyata babak kedua ini bukan bertarung lagi guys, tetapi mereka disuruh untuk mengeluarkan martial spiritnya masing-masing. Nah, jadi yang akan menjadi pemenang nanti adalah orang yang memiliki tingkat martial spirit paling tinggi. Mimin jadi kepo, sebenarnya si Rulong ini martial spiritnya apa ya? Dan tingkatnya berapa gitu kan? Rulong pun meledek Qin Nan dan Chang Kong yang akan merasa malu di babak kali ini. Dia percaya dirinya lah yang paling kuat. Itu membuat Chang Kong emosi tidak terima akan perkataannya. Tapi tidak membuat Fang Rulong gentar juga guys. Meledek kembali mengatakan kalau semua keluarga Qin cumalah sekumpulan badut. 这一轮的武魂品级，品级最高天南得胜。你们逐一上前召第二轮比试武。 Chang Kong yang terprovokasi langsung naik pitam ingin menyerang. Juri laki-laki menahan mereka menyuruhnya agar bersiap masuk ke babak kedua dulu. Alhasil Chang Kong pun langsung maju, mengambil urutan pertama, menunjukkan martial spirit miliknya. Aura yang kuat pun keluar dari dalam tubuhnya dan muncullah harimau putih tingkat 5 guys. Membuat semua orang yang menyaksikannya auto terpukau. Qin Tan Qin Tie Pa juga tersenyum lebar merasakan bangga kepada Chang Kong. Nah, di sini sang juri wanita memberikan nasihat kepada Chang Kong agar berlatih seni bela diri binatang, maka kekuatan martial spiritnya pasti melonjak drastis. Setelah itu, Chang Kong kembali dan menyuruh Rulong untuk menunjukkan martial spiritnya. Rulong yang sombong guys, tertawa keras, berharap Chang Kong tidak akan sedih setelah melihat martial spirit miliknya. Dia menganggap martial spirit milik Chang Kong itu cumalah sampah belaka. Segera pengumpulan kekuatan dilakukan, martial spirit pun dikeluarkan, yaitu sebuah senjata yang berada di tingkat 6. Membuat semua orang dari keluarga Qin terkejut bukan main. Ternyata dia berhasil membangkitkan martial spirit tingkat 6, satu tingkat di atasnya Chang Kong guys. Yang berarti Chang Kong kalah nih. Wait, tunggu dulu dong. Berarti nanti pemeran utama kita Qin Nan juga bakal mengeluarkan martial spirit, yaitu roh dewa perang dong. Auto ketahuan sudah. Semua orang bakal terkejut. Tapi apa kalian lupa? Berapakah tingkat milik Qin Nan ya kan? So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat bagian spoiler untuk part 11 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Chang Kong tidak terima kalau Rulong mendapatkan martial spirit tingkat 6.
Apalagi dia juga menantangnya bertarung dan yakin Martia Spirit tingkat 5 bisa menang nih. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Rulong. Pada akhirnya mereka berdua bertarung di atas arena. Changkong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Rulong. Tapi sama si Rulong dia sangat santai guys. Wah, ini mah calon-calon kekalahan Changkong nih. Orang sombong melawan orang sombong. Kita tunggu lagi di part 11 Jueshe Chanhun atau Fearless Battle Spirit di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.